Kita mulailah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahu tsanaul hasan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina rabbi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi hudatil umam ila dinil islam. Kurang Pak? Ini ada? Oh iya, dipegang, buka aja. Baik, kita masuk kepada bimbingan nikah. Jadi pentingnya bimbingan nikah ini sebelum nikah supaya pernikahan kalian bukan hanya sehidup, jangan sehidup sesurga, jangan sehidup semati, ya. Kalau sehidup semati itu kan yang suami hidup, yang istri mati, suami kawin lagi. Nah itu kan jangan. Kalau bisa sehidup sesurga, artinya jodoh dia di dunia dan jodoh dia di akhirat. Nah sebetulnya win-win ini perlu berkali-kali pertemuan sebetulnya, karena mesti mengaji kitab fikihnya. Kenapa? Karena kalau orang mengendarai kendaraan saja ada tes, ya tes ilmunya ada kan? Ada tes ilmunya. Kalau nggak layak nggak dikasih SIM. Nah sama, semestinya ada ujian juga ini. Kalau nggak layak nggak dikasih SIM juga, surat izin menikah nggak dikasih semestinya kan, nanti anak orang kasihan ditelantarkan, ya nggak tahu haknya dan lain sebagainya. Nah cuman karena pertemuannya sekali aja kan, nah, jadi kita persingkat. Ini saya persingkat menjadi syair. Kenapa jadi syair? Jadi saya ringkas fikih munakahat yang pentingnya, kemudian saya jadikan syair, nanti ditempel. Ini namanya metode iskat. Ini sudah dapat penghargaan dari Menteri Agama se-Indonesia, ya, untuk inovasi bimbingan nikah, bimbingan perkawinan. Kita baca dulu syairnya. Ini sebelum kita baca syairnya saya tanya dulu. Ini lagunya lagu apa mau? Lagu pop, lagu dangdut, lagu daerah? Bebas saja. Dia lagunya banyak masuk karena pakai timbangan syair burdah. Jadi semua lagu masuk, ya. Tapi ditimbang dulu dengan burdah. Misal lagu dangdut nih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Masukkan di burdah ya. Nah kita masuk di sini. Nabi pernah bersabda, ada 3 macamnya, serius dan bercanda, dianggap sah hukumnya. Yang pertama nikahnya, yang kedua talaknya, yang ketiga rujuknya, lapas tak terbantahnya. Iwak peye. Nah itu masuk ya. Kalau misalnya lagu pop misalnya masuk juga. Misalnya Nabi pernah bersabda, ada 3 macamnya, percayalah padaku meski di gelap malam. Itu kan jadi masuk juga sini. Atau misalnya lagu daerah ampar-ampar pisang, masuk juga. Ampar-ampar pisang, Maulaya sholli wa sallim daiman abada, masuk di sini. Nabi pernah bersabda, ada 3 macamnya, serius dan bercanda, dianggap sah hukumnya. Yang pertama nikahnya, yang kedua talaknya, yang ketiga rujuknya, lapas tak terbantahnya. Jadi yang mana syairnya? Yang mudah diikuti apa? Ampar-ampar pisang tadi ya? Iya, baik. Ini supaya masing-masing baca. Baik, masing-masing baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Burdahnya dulu atau langsung? Burdahnya dulu ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Masuk.
Nabi pernah bersabda, ada 3 macamnya, serius dan bercanda dianggap sah hukumnya. Yang pertama nikahnya, yang kedua talaknya, yang ketiga rujuknya, lapas tak terbantahnya. Talak ada batasnya, 1, 2, dan 3. Kalau sudah ketiga tiada rujuk baginya. Talak 1 dan 2 masih bisa rujuknya, selama di iddahnya boleh rujuk istrinya. Iddah bagi wanita yang dicerai suaminya, yakni masa tunggunya untuk dirujuk suaminya. Iddah terbagi 5, iddah haid pertama dan pernah dijimanya 3 kali sucinya. Yang kedua dan sudah dijimanya, iddah 3 bulannya, hijriyah patokannya. Yang wafat suaminya, jenis iddah ketiga, iddahnya 4 bulan dan 10 harian. Iddah yang keempatnya, cerai saat hamilnya, iddahnya selesaikan sampai dia melahirkan. Iddahnya yang kelima, tak pernah dijimanya, maka tiada iddahnya dan tak bisa rujuknya. Jadi bisa ya, lebih gampang yang ampar-ampar pisang lagunya. Nah jadi tujuan disyairkan ini supaya pertemuan ini walaupun sebentar, sekali aja, tapi bisa diingat. Jadi tempel nanti ini, tempel ya. Misalnya mau memvariasi lagu lain boleh. Jadi ditimbang dulu di syair burdah dulu. Nah misal ini masuk juga ini contoh ya. Nah, misalnya suami cari nafkah, rezeki halal dan berkah, pahala dari Allah, jihad fisabilillah. Tahu lagu apa itu? Apa lagu apa? Bunga anggrek yang ku sayang. Nah jadi atau lagu burdah orisinil bisa juga ya. Misal lagu burdah yang orisinil. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nomor 4 ya sambungannya. Haram mencium surga, istri minta cerainya, yang tanpa alasannya dibenarkan Allahnya, kecuali karena suami yang zalimnya. Karena itu pentingnya talak baginya. Suami cari nafkah, rizki halal dan berkah, pahala dari Allah, jihad fisabilillah. Dan istri yang berbakti dapat ridha suami, surga pasti diberi, 8 surga menanti. 5 penyebab mandi yang wajib bagi diri. 1 keluar mani meskipun lewat mimpi. 2 sebabnya mandi karena jima terjadi. 3 wajib mandi haid nifas berhenti. 4 melahirkannya juga. 5 wajib juga mati bukan syahidnya. Ada 2 ingatkan, rukun mandi hafalkan. 1 mandi niatkan awal kali siraman. 2 meratakan di anggota basuhan, airnya disampaikan hingga lipatan badan. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khair
khairil khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jadi bisa diikuti. Terserah mau lagu Tip Hek tadi bisa, lagu Iwak Peye bisa, kan terserah nanti yang sesuai disenangi. Dan ini letakkan di apa? Di dinding apa kamar. Jadi kalau bangun nih ya, oh ini hak saya kepada istri, ini kewajiban saya kepada istri begini ya. Baik, kita mulai pembahasannya. Pertama, syair 3 lapas tak terbantahkan. Artinya ini tidak boleh dibikin mainan ya. Silakan masuk. Tidak boleh dijadikan mainan ini ya. Nabi pernah bersabda ada 3 macamnya, serius dan bercanda dianggap sah hukumnya. Jadi 3 lapas ini serius atau bercanda hukumnya sah. Jadi jangan dibikin prank. Nggak boleh dibikin prank ya. Apa? Yang pertama nikahnya, yang kedua talaknya, yang ketiga rujuknya. Lapas tak terbantahnya, nikah, talak, rujuk. Itu bercandanya pun jadi. Misal anniversary yang ke-10. Biasa kan istrinya dibetein kan, dikerjain dulu. Jadi kata istrinya, yang habis pulang kerja nih, capek? Sudah tahu saya capek, tanya-tanya. Ini kan dibikin bete biasanya. Lalu kata istrinya, lo kok marah? Ya saya bosan lihat wajah kamu. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Lalu kata suaminya, saya ada niat menalak kamu. Saat ini juga aku ceraikan kamu. Menangis istrinya. Ketika menangis, happy anniversary. Wah, itu tuh nggak bisa, itu tetap jatuh talak, nggak bisa main-main. Ya, bahkan nikah juga begitu. Nikah ini kalau simulasi tapi lengkap syaratnya jadi. Makanya kalau misalnya ada seorang laki-laki ditolak, ya ditolak sama calon mertua, pinangannya ditolak, itu bisa dengan cara lain. Bagaimana caranya? Pak, kalau saya ditolak Pak, kasihan saya Pak. Ya supaya menghilangkan kesedihan saya, bisa nggak Pak? Saya pura-pura nikah saja Pak, pura-pura Pak. Bisa nggak Pak, pura-pura Pak, untuk menghilangkan halu saya misalnya kan. Akad terjadi, dia bawa saksi 2. Ini pura-pura ya, kata calon mertua kan. Nah, pura-pura, ya pura-pura. Tapi sudah lengkap rukun syaratnya, itu jadi. Meskipun niatnya cuman simulasi, tapi saksi ya ada 2. Kemudian walinya memang betul itu. Kemudian akadnya pas, meskipun simulasi jadi. Ngerti ya? Nah, jadi nggak bisa dibikin bercanda cerai, nggak bisa dibikin bercanda. Selanjutnya batasan talak. Banyak ini kejadian orang nggak ngerti. Cerai itu sampai berapa? Ya sedikit-dikit cerai. Karena bila sudah 3, coba kita baca syaratnya. Talak ada batasnya 1, 2, dan 3. Kalau sudah ketiga tiada rujuk baginya. Jadi kalau sudah 3 nggak bisa rujuk. Itu statusnya bukan suaminya lagi. Talak engkau 3. Maka saat itu bukan status suami lagi. Rujuk nggak bisa. Pengen kembali dengan istrinya tadi yang ditalak 3 gimana? Nikah dulu istrinya dengan suami baru. Selesai iddah dia nikah dengan suami baru nalak dia, sudah menjima dia, lalu diceraikan suami baru dia kembali kepada suami lama. Berat itu. Nah, banyak ini kejadian di masyarakat nggak ngerti. Kalau bertengkar, saya ceraikan kamu. Itu kalau sudah menghadap ustadz, mengadu, ditanya berapa kali sudah suami kamu menceraikan. Tunggu ustadz saya hitung dulu katanya. Kalau dihitung ini berarti lah banyak berarti kalau dihitung ini. Nah ini resikonya kalau sudah lebih dari 3, itu bukan status istrinya lagi, tiba-tiba dia berhubungan badan, maka status anaknya itu dalam hukum fikih klasik anak zina. Tapi dia merasa masih istri, dia nggak ngerti hukum. Maka anak ini kalau lahir perempuan, dia akan bernafsu. Pernah dengar nggak? Orang tua bapak
itu memperkosa anak kandung. Pernah nggak? Pernah kan? Aneh ya? Kenapa orang tua bersyahwat dengan anak biologisnya? Karena itu status syariatnya sudah lepas. Entah tadi sudah cerai kan, tapi tetap berhubungan, lahir anak, muncul syahwat. Itu lihat ya, kondisinya seperti itu. Kalau kita ini sesuai akad nikah, ya enggak, posisi belum cerai, kita nggak ada nafsu. Itu dijaga Allah perasaan kita nggak ada nafsu sama anak. Makanya kalau tiba-tiba ada nafsu sama anak, loh, kenapa nih saya kok ada nafsu sama anak? Bersyahwat. Itu pertanyakan anaknya itu. Itu anak siapa? Jangan-jangan anak tetangga gitu. Cuma suaminya nggak tahu, atau dia sebetulnya sudah status dia dengan istrinya itu sudah pisah secara hukum syariat. Ngerti itu ya? Jadi kalau masih talak satu masih bisa rujuk. Cerai engkau. Nah, sebelum selesai iddah bisa rujuk. Cukup begini saja, aku rujuk engkau. Nah, itu ya. Tapi rujuk bahasa ini bahasa fikih, bukan rujuk bahasa Banjar lah. Ini pernah kejadian yang istri yang merujuk pakai kendaraan. Kendaraan itu dirujuknya suaminya. Karena suaminya itu ketahuan selingkuh, dirujuk istrinya. Jadi rujuk di sini rujuk bahasa fikih ya. Baik. Batasan iddah. Nah, ini perempuan ini iddah dan kebolehan rujuk. Kalau dia statusnya dicerai suami, itu haram langsung menikah dengan yang lain. Selesaikan dulu iddah. Selesaikan iddah. Ada banyak orang yang sudah dicerai suami, besok sudah pasang status. Nasib, jodoh tidak tahu. Terkadang jodoh rezeki, terkadang jodoh ujian. Wah, yang saya hadapi adalah ujian. Suami saya telah menceraikan saya. Baru sehari sudah terpesona di Facebook, haram. Gak boleh. Selesaikan dulu iddahnya. Kenapa? Karena dalam masa iddah itu ada hak suami yang mencerai. Hak apa? Selama masih 1 dan 2 talaknya, itu ada hak dia rujuk. Makanya si istri nggak boleh menutup. Ngerti ya? Sekarang kita baca syairnya. Iddah bagi wanita yang dicerai suaminya, yakni masa tunggunya untuk dirujuk suaminya. Iddah terbagi 5. Iddah haid pertama dan pernah dijimanya 3 kali sucinya. Jadi iddah pertama, perempuan yang sudah pernah selama pernikahan itu dijima suaminya, pernah sudah berhubungan, kemudian dia itu statusnya haidnya itu lancar, ya. Nah, posisi istri semacam ini pernah disentuh suaminya, itu dicerai 3 kali suci. Jadi kata suaminya misalnya, "Kuceraikan engkau." Nah, itu mulai hitung itu. Bagaimana menghitungnya? Misalnya waktu diceraikan suci. Itu dihitung 1 sudah. Nanti tunggu haid, ya. Haid suci lagi kan? 2. Nah, kemudian suci, tunggu haid, kemudian suci 3. Selesaikan sucinya, masuk haid, silahkan posting di Facebook bahwa Anda janda. Nah, itu. Paham? Nah, karena sudah selesai iddah, ya, ngerti. Kemudian ada lagi iddahnya yang tak haid kedua dan sudah dijimanya, iddah 3 bulannya hijriyah patokannya. Ada perempuan yang tidak haid, konteksnya 2. Pertama, belum balik. Kalau orang Arab biasa itu umur belum balik sudah nikah 8 bulan, 8 tahun. 8 tahun. Kalau Aisyah kan 7 tahun tuh. Karena orang Arab tuh memang budaya, ya. Jadi Rasulullah tidak menggauli Aisyah, ketika balik baru digauli. Nah, jadi kan takdir misalnya, cuman kalau di undang-undang terlalu muda itu harus ada izin pengadilan ya. Jadi kalau punya istri yang belum haid, itu kalau dicerai tapi sudah pernah dijima, itu langsung bulatkan 3 bulan. 3 bulan. Jadi nggak menghitung ya hitungannya hijriah. Misalnya ditalak bulan ujung Ramadan, berarti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah habis Dzulhijjah Muharram, ya kan? Nah, itu Muharram baru dia boleh kawin 3 bulan. Yang kedua menopause. Perempuan itu menopause nggak haid lagi. Ya, kai nini besarikan. Kucerai engkau jar kai. Sampai terpelacung gigi palsu misalnya kan. Oh, kucerai engkau ya.
Nah, itu nini itu yang sudah menopos itu 3 bulan nunggunya. 3 bulan. Dengan syarat nini itu pernah disentuh sudah selama pernikahan. Takutnya monoposnya itu bukan monopos gitu. Jadi tujuan iddah ini supaya sperma tidak tercampur itu. Supaya jelas rahim ini punya siapa jelas. Ngerti ya? Baik. Kemudian apa lagi? Yang wafat suaminya jenis iddah ketiga, iddahnya 4 bulan dan 10 harian. Nah, kalau wafat suami itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini agak panjang karena tanda dia menghargai almarhum suaminya. Jadi kalau orang itu pisahnya karena wafat itu 4 bulan 10 hari. Bukan hanya sekedar tidak boleh menikah, tidak boleh pakai atribut make up. Tidak boleh. Itu menunjukkan dia masih sayang kepada almarhum suami, masih menghargai. Namanya ihdat. Ihdat itu meninggalkan berhias selama 4 bulan 10 hari. Ya, kalau sudah selesai baru dia berhias, silahkan menerima pinangan orang lain. Resikonya masih iddah belum selesai dia menerima pinangan orang lain, itu status nikahnya tidak sah. Maka berterusan zina terus tuh. Karena ketidakjujuran si perempuan. Makanya perempuannya harus jujur. Sudah selesai nggak iddah? Sudah. Padahal belum. Tapi dia kebelet nikah. Nah, itu resikonya apa? Tidak sah. Dia lanjutkan ya tadi. Hancur rumah tangganya. Suaminya bersahwat dengan anaknya, nanti hasil anaknya dan lain sebagainya. Jadi ini harus dipahami betul-betul ya. Baik. Iddah yang keempatnya cerai saat hamilnya. Nih, iddah orang hamil. Ketika hamil diceraikan. Ya, mengandung diceraikan. Aku bosan dengan kamu. Misalnya kan. Jadi kamu saya ceraikan saat ini juga. Dia sedang mengandung. Nah, orang mengandung ini bagaimana? Iddahnya selesaikan sampai dia melahirkan. Jadi sampai melahirkan itu, setelah melahirkan itu sudah boleh menikah. Jadi selama masih mengandung nggak boleh menerima pinangan, nggak boleh. Ngerti ya? Ini untung-untungan nih. Kalau dia sisa 9 hari lahir dicerai suaminya, iddahnya sebentar saja. Ya enggak? Sebentar saja. Tapi kalau kandungan pertama, ya mengandung bulan pertama diceraikan tuh lama tuh, berarti menunggunya berapa? 8 bulan 10 hari yang biasa nih. Baik. Iddahnya yang kelima tak pernah dijimanya, maka tiada iddahnya dan tak bisa rujuknya. Nah, ini perempuan yang tak pernah disentuh. Malam pertama enggak disentuh. Istrinya enggak mau. Enggak, saya menikah dengan kamu itu terpaksa. Ya, karena ayah saya maksa. Saya enggak cinta dengan kamu. Kenapa? Saya masih cinta dengan kekasih saya, pacar saya, belahan hati saya. Nah, itu kan sambil lihat foto pacarnya, karena dipaksa nikah dia nggak mau disentuh. Itu seandainya suaminya nggak sabar, ku ceraikan engkau, besok sudah bisa nikah dia. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Oh, ini juga. Silakan masuk. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau perempuan yang tak pernah disentuh, itu nggak perlu ada iddah, ngerti ya? Nggak pernah disentuh, dijima oleh suaminya, dicerai, besok sudah boleh kawin dia. Nah, karena tujuan iddah itu supaya memastikan nggak ada bibit yang lain, ya. Artinya pasti itu bibit mantan suaminya gitu, jangan tercampur. Kalau tercampur kan sulit ya, nanti suaminya Udin tapi yang lahir mukanya Anang misalnya kan. Nah, ini karena tercampur tadi ya. Baik. Yang keempat, istri jangan minta cerai kecuali, nah ini syairnya ya. Haram, kasih. Itu pegang yang nomor 4 ya. Haram mencium surga, istri minta cerainya yang tanpa alasannya dibenarkan Allahnya, kecuali karena suami yang zalimnya. Karena itu pentingnya talak baginya.
Jadi istri kalau minta cerai tanpa ada sebab yang dibolehkan oleh syariat, jangankan masuk surga, mencium surga saja tidak diizinin. Langsung jadi penghuni neraka. Tiba-tiba, ceraikan saya. Loh, tiba-tiba kau minta cerai? Kamu ada pria lain? Iya. Siapa prianya? Mantan saya. Waktu sekolah SMP. Oh, rupanya dia hadir di reunian. Itu bahaya ya, hadir reuni itu bahaya itu. Itu bahaya itu, hadir reuni. Istri saya nggak izinin. Ya, nih diajak teman reunian. Dosa ya. Bapak situ ketemu mantan, ya Allah. Nah, ini bahaya ini. Karena ketemu mantan cin apa itu namanya? Cinlok. Nah, ya kan? Apa cinlok? Cinta goblok. Orang sudah punya pasangannya enggak, masih saja dicintai, haram hukumnya. Nah, jadi nggak boleh minta cerai. Nah, di sini letaknya. Istri bisa terzolimi di sini. Kan istri mau minta cerai, tapi dia konteksnya nggak boleh minta cerai kan? Kecuali konteksnya dizolimi. Makanya bagus sigat taklik. Nah, sigat taklik. Makanya coba lihat. Kecuali karena suami yang zolimnya, karena itu pentingnya taklik talak baginya. Jadi kalau pakai sigat taklik suami, itu otomatis bila suami melanggar, maka cerai langsung jatuh. Jadi istri nggak minta, cuman suami langsung jatuh otomatis. Kan ada tuh nanti diminta. Tapi terserah istri, kalau istri nggak perlu baca sigat taklik, saya percaya saja dengan suaminya, silakan. Tapi kalau istri minta, suami harus baca. Kata istri, tolong baca taklik talak. Taklik talak itu menalak istri pakai syarat. Jadi sudah duluan ditalak tapi pakai syarat. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 3 bulan berturut-turut, nyaman lah ditinggalkan 3 bulan. Ya Allah, lalu istri saya tidak terima, maka istri saya melaporkan ke pengadilan agama lalu membayar uang iwat sebesar 10.000 rupiah. Ya, maka jatuhlah talak saya 1. Itu suaminya yang bilang begitu. Jadi bila kejadian nanti pelanggaran tadi itu tunggu istri saja. Kalau istri tidak ridho, istri tinggal ngadu. Nggak perlu lagi suamiku cerai, nggak perlu, itu otomatis cerai. Tapi kalau istrinya ridho, padahal ditinggal setahun, bukan 3 bulan lagi, setahun, tapi ada istrinya yang ridho. Kenapa? Alhamdulillah Ustadz, kalau suami saya itu walaupun dia setahun ninggalin saya, ya alhamdulillah lancar, uangnya 50 juta sebulan gitu kan. Istri itu kalau ditinggalkan asal lancar saja nafkahnya. Tenang aja. Iya, suaminya kerja. Contoh itu ada yang minta maaf, yang kalau suaminya militer ya, tentara, itu biasa ada tugas di PBB, itu jadi ikut gabung pasukan PBB kan, perdamaian. Itu biasa. Saya ada majelis juga di Zipur dulu. Nah, itu bisa setahun ninggalin istri, tapi istrinya ridho, nggak apa-apa. Ini nggak ridho, tiba-tiba suaminya nggak ada, suaminya nggak ada kabar dan lain sebagainya. Baik. Kemudian kewajiban suami istri 2 bait saja. Ini supaya gampang kita mengingat. Suami cari nafkah, rezeki halal dan berkah pahala dari Allah, jihad fisabilillah. Jadi kewajiban suami itu mencari nafkah. Ya. Kalau dia mencari nafkah, memberi penghidupan kepada istrinya, lengkap dengan pakaiannya. Ustadz, nafkah itu bagaimana Ustadz? Itu ada korban ceramah, siapa itu Ustadz? Siapa itu yang mengatakan itu nafkahnya itu tergantung kepada pertama kali dia akad. Misalnya akadnya 200.000, maka 200.000 per hari. Enggak, bohong itu. Enggak ada. Lium fit du sa'atin min sa'atih. Suami yang kaya itu harus memberi nafkah pada istrinya mengikut kekayaan dia. Waman qudira alaihi rizquhu falyumtik mimma sa'at. Jadi kalau seseorang suami itu sempit, maka dia boleh menafkahi sekedar dia mampu. Jadi nggak ada batasan patokan. Jadi berapa yang disepakatinya kemampuan suami. Kalau suami gajinya, nih saya tanya pihak istri dulu, calon nih. Kalau suami gajinya 5 juta, kira-kira sehari berapa? Ngasih istri sadangnya, bahasa Banjarnya berapa? 100.000? Cukup? 100.000 sadangnya lah. Berarti bersisa 2 juta lalakian. Ya Allah,
Nah, kawa menyalurkan hobi. Satulah laki suami ini kalau punya hobi jangan dilarang. Jangan dilarang. Asal hobinya halal. Jangan dilarang, jangan. Karena suami itu banyak nih beban stresnya di luar, kasihan. Dukung. Misalnya hobi suami apa main PS. Itu jangan dilarang, biar aja main PS. Asal jangan PS sambil judi, jangan. Suami hobinya mau unjun. Itu dukung aja, kalau perlu gani main kopiakan embernya. Karena mereka melarangnya kasihan lah. Itu. Jadi istri itu harus mengerti. Kemudian satu lagi istri. Ini yang kedua, coba lihat. Dan istri yang berbakti dapat ridha suami, surga pasti diberi, 8 surga menanti. Babinian ini paling mudah masuk surga karena surganya dekat. Surga istri itu bukan di kantor. Itu surganya suami itu. Di lapangan kerja itu surganya suami. Surganya istri di rumah. Nyiapin suami makanan dan lain sebagainya. Jadi surganya itu lewat suami. Ayu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Babinian mana aja jar Nabi meninggal, wafat, lakinya ridho dengan kelakuannya, jar suaminya, ya Allah baik benar bini ulun nih, baik benar rangga. Itu bah ucap nangka itu, bini itu langsung masuk surga, dikubur di barida surga. Nah itu bila binian dapat predik. Tapi ini syaratnya nang bini pang meninggal betul takdir ya kalau. Nah itu. Jadi kewajiban istri itu apa? Nah nih kita harus tahu. Ujar Nabi, man ayo apa? Ida sholatil mar'atu khamsaha. Apabila perempuan itu sholat 5 waktu, yang fardu saja, 5 waktu. Wasomat syahraha, puasa sebulan saja, yang Ramadan saja, nggak perlu Senin Kamis, nggak perlu. Artinya dia cuma fardu saja. Wahafizat farjaha, dia pelihara kemaluannya, artinya nggak selingkuh. Melihara kemaluan tuh bukan ditunggui ke depan, ditunggui pakai lilin misalnya. Jadi jangan selingkuh. Kemudian wa ata'at zaujaha, taat dengan suaminya, maka jar Nabi dakhalatil jannah min ayyibabin sya'at. Silahkan masuk surga pintu mana yang dia mau. 8 surga punya perempuan tadi. Memang perempuan itu ya, cuci baju itu bukan kewajiban dia. Ini harus tahu suami ini. Bata tapas itu bukan kewajibaninya, lain. Bamasak lain kewajibaninya, kasianinya. Lah, itu lain kewajibaninya. Kewajiban istri itu nampak taat. Itu aja taat. Kayak apa taat? Bila suami menyuruh cuci baju, nah cuci baju. Gitu. Bila menyuruh bemasak, bemasak. Artinya meskipun kada kewajiban, tapi lah itu bagian dari ketaatan. Laki menyuruh, maka itu pun wajib, paham itulah. Tapi sebutin konsepnya, karena itu bukan kewajiban mendasar. Suami harus paham dengan istri. Bila bini ini lapar, ya kalau nah kada usah menghadang bini. Nabi itu jar Aisyah menjahit surang bila baju rapid. Sandalnya itu kalau putus jahit surang. Tapi jar Aisyah, aku kasihan, aku ambil, Rasulullah nggak mau. Ibaratnya bila apa piring tuh batumpuk, laki bangkit, bini kasihan ngurus anak, ya Allah, nah menyetrika baju itu dah gani. Bila ada gawian lain gitu nanang laki gani lah. Dan bini juga bila melihat laki kayak itu pas haratan sudah selesai datangi kedosa yang aku aja, itu semestinya jangan ya tarusakan tarusakan akhirnya setiap hari langganan lagi. Kalau ke kantor masih ada sabun di kepala sini, nah basuh apa, basuh piring misalnya. Jadi saling pengertian. Telah. Okay. Jadi laki itu bila begawi kan hukumnya jadi fisabilillah. Bila meninggal dunia, naudzubillah banglah. Artan begawi itu langsung cash surganya langsung. Ada kalau nang gojek di begal, ada kalau nah diambil kendaraannya kalau mati gojeknya itu masuk surga langsung itu. Karena posisinya jihad fisabi napayana istri. Itu hebatnya apa ibadah lewat menikah. Setiap napas kalian dicatat pahala. Bahinak aja dicatat pahala. Ini karena sah nih, kawin sah loh. Maka selama status suami istri, napas kalian dicatat ibadah. Sehari berapa kali bahinak ada suami itu?
Kan pernah? Nah, hitung aja itu dicatat ibadah. Makanya kalau orang itu cerai, setan tertawa, senang dia. Kita bakalahi kayak apa, jangan mau ucap cerai. Karena kalau kita bakalahi cerai, itu yang menang bukan yang menalak atau pihak istri yang ditalak karena sudah benci dengan suaminya. Yang menang setan. Jadi kalau sudah kemuncak emosi, jangan mukul, pindah kamar itu aja. Ya kah? Atau kayak ini aja kemuncak kayak ini aja sudah nah. Jangan nang laki. Ikam nih kada kau dibujurin nah. Cuman aku mencerai kada. Lah, ikam angkat kaki aja dari rumah nih. Boleh ikam ke mama abah ikam, renungi dulu. Karena bila sudah apa permasalahannya, ada jalan keluar atau kada, karena kita bertamu lagi bila sudah siap. Jadi angkat kaki dari rumah nih. Ujar nang bini, ada salah lah, ini rumah ulun. Iya aku nang angkat kaki jangan. Makanya laki itu bila kada bermodal hilang harga diri. Jadi laki itu harus ada harga dirinya lah. Gitu. Baik. Syair penyebab mandi wajib. Ini ada orang kada tahu mandi wajib. Insyaallah sini tahulah, kita ulangi lagi lah. G. 5 penyebab mandi yang wajib bagi diri. 1, keluar mani meskipun lewat mimpi. Jadi kalau keluar mani lewat mimpi itu mandi wajib. Atau kada mimpi mengeluarkannya lewat istri sama mandi wajib meskipun tidak jima. Cuman lah minta maaf buhan babinian, laki bila mimpi jangan dihukum lah. Babinian ini bila lewat mimpi kan laki disariki, diramuti seharian. Jangan laki apa salahku, ulun mimpi bian bebulikan 2 mantan. Ujar, maulah kan mimpi. Seorang mimpi melihat laki 2 mantan disariki seharian kada boleh. Nah, itu sebetulnya mimpi itu bukan isyarat kebenaran. Terkadang buruk sangka kita terbawa kami. Janganlah. Ini pernah kejadian, cari aja beritanya. Ada beritanya. Seorang suami itu mati pecah kepala, dipecahkan oleh istrinya pakai gas LPG 3 kilo. Tabung gas LPG itu 3 kilo. Ada beritanya tahun berapa kok ada ingat, coba searching lagi Google. Ditakuni kenapa suami ketika tidur dibunuh pakai gas LPG. Suami saya itu beberapa hari ini mengigau. Jadi ketika mengigau tuh Jubaidah nang bini Ramlah namanya. Jakanya Ramlah kan senyum bini nih. Wah, yang kok kata. Ini Jubaidah, siapa Jubaidah? Itu setiap mengigau Jubaidah cemburu bini diambil gas LPG tadi dihampurkan ke kepala pecah. Nah, kada boleh. Mimpi itu kada kawa jadi syariat. Sekalinya mbahnya berucap Jubaidah tuh, rupanya Jubaidah tuh nama ayaminya. Ayam laki bisa jadi kan? Nah, dikira selingkuhan. Makanya mimpi itu jangan dijadikan alasan untuk memarahi suami. Paham itulah? Oke. 2 sebabnya mandi karena jima terjadi meskipun kada keluar mani lah. Jadi kalau jima minta maaf dalam fikih sekedar helm masuk. Helm aja belum seberataan, helm masuk minta maaf, itu sudah wajib mandi dah. Keluar atau tidak air maninya. Kemudian ketiga wajib mandi haid nih pas berhenti nih binian nah. 4 melahirkannya itu wajib mandi juga, 4 melahirkan juga wajib mandinya. Kelima wajib juga mati bukan syahidnya. Jadi setiap orang meninggal bukan mati syahid di medan perang tuh wajib dimandiin lah. Tapi itu syaratnya mati pang dulu hendak mengamalkan itu. Dan banyak umur seberataan. Amin. Nah, kemudian rukun mandi. Ini harus tahu rukun mandi ada 2, ingatkan rukun mandi, hafalkan. 1 mandi, niatkan awal kali siraman. 2 meratakan di anggota basuhan, airnya disampaikan hingga lipatan badan. Jadi pertama ya kah 1 mandi niatkan awal kali siraman. Jadi bila mandi wajib itu nang pertama kali air mengenai badan itu pasang niat. Terserah kepala berdahulu atau tangan berdahulu atau batis berdahulu bebas. Misal biasa kepala berdahulu. Nah pertama kali air kena siraman pasang niat dalam hati bahasa Indonesia aja. Sengaja aku mandi wajib mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Atau kayak ini gini boleh. Sengaja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Dalam hati kada boleh diucap. Ini dalam hati. Pertama kali air kena tubuh dalam hati. Dah. Isi niatnya tadi apa? Sengaja aku mandi wajib karena Allah. Itu rukun pertama. Nah,
Yang kedua apa? Kedua, meratakan di anggota basuhan, airnya disampaikan hingga lipatan badan. Jadi air yang sisanya itu yang kan kita sudah niat nih. Lalu ratakannya lagi seluruh air ke tubuh kita hingga lipatan badan. Minta maaf bila perutnya ada lipatan, misalnya ada 6 lipatan, itu harus sampai di situ. Lah, dimanapun lipatan tubuh itu harus sampai, paham? Baik. Nah, kemudian bacaan ketika berhubungan badan, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bila kada hafal bismillah barang. Bismillah. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi bersabda, apabila seseorang itu kada babismillah, kada bacaan ini atau kada babismillah menjima istrinya, itu ada kemungkinan setan ikut, jin ikut. Ini pernah kejadian, ada orang Batianan dicek di WSG apa itu namanya, MBG kan? WSG lah, bukan MBG ya. Itu dicek, anaknya ada, bayinya ada. Ini teman saya langsung, istrinya itu ada bayinya ada, tapi pas lahir hilang. Berarti jin yang ikut. Jadi gendrowo ada ikut, tapi nggak sadar istrinya karena nggak pakai bismillah. Makanya mesti pakai bismillah. Kalau kada hafal, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Baik, selesai. Ada pertanyaan, bila kada ada kita tutup. Ada yang tanyakan? Ada adalah bisa dipaham? Bisa dipaham. Nah, ini yang kada hadir pasangannya silahkan karena ulun kasih linknya lah. Linknya. Mudah-mudahan ini bisa dihafal supaya jangan sembarangan mencerai istri lah. Istri juga jangan sembarangan hendak kawin lagi, iddah pada belum selesai lah. Pastikan janda Anda ketika sudah melewati iddahnya. Janganlah jadi janda yang masih di dalam status iddah. Itu belum lagi jadi janda lah. Mudahan jangan ada perceraian, amin. Niatnya apa dia kawin? Sehidup sesurga. Jangan sehidup semati lah. Aku hidupnya, ikam matinya aja. Nah, itu jangan. Jadi sehidup sesurga, amin. Karena bidadari paling cantik itu adalah bidadari istri kita, pasangan kita yang sama-sama masuk surga kena. Itu mengalahkan bidadari manapun yang Allah siapkan di surga. Makanya rugi orang nang kada sawat kawin. Jadi paling bungas tuh kena bini kita. Walaupun kayak apa aja bentuknya di dunia tuh. Kalau sudah di sana dia upgrade Allah kena. Nah, itulah. Nah, mudah-mudahan jadi pasangan sehidup surga. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Bila dalam penyampaian ada salah kata terucap, ada nauzubillah majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.